agak kurang semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan kurnia Allah kita sudah dapat berkumpul di tempat ini walaupun dalam keadaan yang sangat sederhana, insyaallah akan berkembang. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang long tuar marti Bapak Kepala Dinas Daya, Bapak-bapak camat, Bapak-bapak kici, abu-abu, walid-walid, semua tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum saya bicara sedikit untuk memperkenalkan bahwa Syekh Mudawali sekarang punya anak cuma tinggal 3 orang lagi. Pertama saya, kedua Amran Wali, ketiga Abdul Rauf Wali. Yang selainnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hitung-hitung umur, saya yang paling tua sekarang. Karena Abu Syekh Mudawali beliau wafat berumur 44 tahun. Masih muda sekali. Abu Muhammad bin Wali berumur lebih kurang 76 tahun. Abu juga Ruslan Wali masih muda, Nasir Wali masih muda dipanggil Allah. Sedangkan saya sekarang sudah 79 tahun. Jadi almarhum Abu Muhammad bin Wali meninggal tahun 2012. Sudah 8 tahun barangkali sampai sekarang ya. Tunggu-tunggu sekalian, saya dengan beliau berbeda umur 6 tahun. Beliau berangkat ke Mesir tahun 64. Saya berangkat Mesir tahun 65. Kebetulan saya berangkat jatah Sumatera Barat. Karena ibu waktu itu aktif di Perti, Umi Hajar Rabi'ah Jamil, beliau menjabat waktu itu ketua wanita Perti seluruh Indonesia, maka dapat jatah lah saya. Sedangkan Abu Muhammad bin Wali berangkat dari Aceh, juga dari Jakarta. Saya akui bahwa bapak beliau sangat rajin, saya lihat. Baik membaca, menulis. Kalau di Mesir tinggal di asrama, beliau jalan cuma dari rumah ke pustaka. Rumah, pustaka, masjid. Ke Masjid Imam Syafi'i, saya kira hampir tiap minggu beliau ada hadir di Masjid Imam Syafi'i. Di situ berkubur Imam Syafi'i, beliau selalu hadir. Bukan seperti saya agak pemalas, ibu. Saya bilang, saya sering dimarahi sama beliau, kamu ini pemalas sekali gini.
Memang udah, saya bilang udah sama beliau, memang saya agak pemalas. Sebab kalau udah sudah berumur, sudah tua, saya masih muda. Saya pikir-pikir kalau saya rajin juga kayak beliau mungkin bisa juga. Tapi karena pemalas, sekarang baru menyesal nih. Ya, ini yang kita harapkan sama Ananda Habibie ini, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Al-waktu kasih, waktu ini seperti pedang. Kalau kita tidak pergunakan, dia akan memotong kita. Nah, setelah pulang ke Indonesia, beliau juga punya istri 2, pulang dari Mesir. Istri satu lagi, inilah ibunya Habibie. Ya Maulana ya Habibie. Saya bilang Maulana yang tua baru Habibinya. Sekarang dibalik oleh beliau. Jadi ibu-ibu, tengku-tengku sekalian, saya mewakili ini keluarga. Karena umur pun sudah tua, barangkali nggak lama lagi ibu apa-apa. Saya bilang buyanya Habibie 76 tahun dipanggil Buya. Sekarang Abu C ini sudah 79. Jadi harapan kami lah pada Habibie yang sekarang ini, sebagai putra satu-satunya dari Abu Yang Muhyiddin Wali. Kalau Taufik Wali jalin jurusan, Hidayat Wali juga lain jurusan. Habibie inilah yang akan mewarisi apa yang ditinggalkan oleh Abu Yang Muhyiddin Wali. Tentu saja mau apa-apa kalau saya sama Habibie nggak bisa bilang Abu ya. Anak ini. Kalau anak nanti bilang Abu ya sulit juga nih. Ananda Habibin Wali memang baik sekali. Yang kecil itu insya Allah akan besar. Nah, jangan seperti ekor tikus, besar lama-lama kecil. Tapi pokoknya pertama adalah menjada wajada. Kalau rajin insya Allah dapat. Saya bilang Abu Ya Habibie sangat rajin sampai dapat. Kalau bocah sekarang agak malas, kurang dapat. Jadi pokok yang pertama sekali dalam kita memperingati Maulid Nabi SAW ini sekalian, ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Saya sering bilang di Darussalam, tengku-tengku sekalian, biarlah ilmunya 40 tidak apa-apa, asal akhlaknya 60. Sebab bergantungnya ilmu ini adalah di akhlakul karimah. Akhlakul karimah, kalau kata orang Padang, tahu di 4, tahu mendaki, tahu menurun, tahu ke samping kiri, tahu ke samping kanan. Karena Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau dibawa oleh Jibril Isra menghadap Allah Subhanahu wa taala, dibedah dada beliau, wa malahu bil ilmi wal hikmah. Allah mengisi dada beliau dengan ilmu dan hikmah. Ilmu adalah hubungan dengan Allah. Hikmah adalah hubungan ke samping. Ini yang penting sekali. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan anak, hubungan dengan kakak, hubungan dengan adik, hubungan dengan masyarakat. Ini yang penting sekali. Insya Allah kalau hubungan kita baik, semua tidak ada yang sulit. Tapi kalau hubungan kita kurang baik, ya sulit juga. Kami yakin Habibie, insya Allah hubunganlah yang diperbaiki, dijaga baik-baik hubungan keluarga ini, baik dengan ibu, baik dengan abang, baik dengan semua. Kalau orang Minang bilang anak di pangku pula kemenakan di bimbiang, orang kampung dipatenggangkan katanya. Anak kita pangku, ponakan kita bimbing. Kita harus perhatian pada orang sekitar kita. Nah, baik dengan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Saya kadang-kadang
Kalau melihat Abi Hidayat ni, semua orang kenal sama beliau ni. Sampai tukang sapu, tukang parkir, sampai ke atas kenal. Nah, ini Habibie dari segi ini contoh sama Abi Hidayat ni. Sama kenal Abi Hidayat ni. Kalau hubungan kita baik, semua insya Allah berjalan dengan baik. Tapi ingat, ialah man tawadha'a rafa'ahullah, wa man rafa'a wada'ahullah. Kalau kita tawadhu', Allah akan mengangkat kita. Sebab fawqa kulli ilmin alim. Kita katakan kita alim, ada yang lebih alim daripada kita. Kita katakan kita pintar, ada yang lebih pintar dari kita. Kita katakan kita kaya, ada yang lebih kaya dari kita. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ananda Habibie, cobalah ketoklah hati masyarakat ini sebaik-baiknya. Tidak apa kita merendah, kita pakai ilmu padi. Tambah berisi, dia tambah nunduk. Kalau padi itu tidak berisi, dia cot ke atas. Nah, kata orang Inggris, an empty can is loud the sound. Kalau kaleng itu suaranya besar, itu enggak tanda-tanda isinya tuh. Kalau dia penuh isinya, dia malah kadang-kadang tidak bersuara. Apapun yang kita ketok, dia tidak bersuara. Nah, itulah yang penting Ananda Habibie pergaulan dengan masyarakat ini dari semua golongan. Kita tidak boleh rendah hati, rendah diri, tapi rendah hati. Bukan berarti kita rendah diri itu manukan kita, bukan demikian. Tapi hati kita itu rendah. Semuanya ada gunanya. Nah, kalau orang buta ada gunanya. Tuh, ibadah orang jamu mengatakan itu mengalau ayam katanya. Kalau orang yang kurang kurang anggotanya juga, semuanya ada gunanya. Nah, dulu saya ada pernah juga waktu tahun 89 saya dijemput, kalau nggak salah waktu itu oleh Abu Amran ke Padang. Katanya udah harus sekarang ke Darussalam. Kenapa? Nah, untuk mimpin Darussalam. Saya bilang, kalian kan sudah besar-besar. Nah, bisa saja mimpin lebih baik, biarlah kami di luar. Kata beliau, udah perlu ke Darussalam sekarang. Nah, waktu saya mau berangkat ke Darussalam, saya bilang sama Umi berikanlah fatwa kepada saya apa yang saya bisa berbuat di Darussalam. Umi saya bilang, kalau kamu bisa memimpin Darussalam, berarti kamu bisa memimpin Aceh. Yang perlu kamu ingat, tai Jawi itu ada gunanya. Semua ada gunanya. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan jangan sekali-sekali kamu marahin ibu-ibu, orang-orang tua, karena di sana nanti ada mak suluk dan segala macam. Tidak boleh dimarahin. Nah, pergaulilah mereka sebaik-baiknya. Mulut manis, cindan murah. Jangan mulut manis saja tapi hati tidak manis juga enggak mau. Mulut manis ditunjang oleh hati yang manis. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik itu lebih baik dari sedekah tapi diikuti dengan perkataan yang tidak baik. Nah, kami yakin Habibie pergaulilah baik sesama besar pemuda-pemuda sangat berguna bagi pada orang tua juga, kepada pejabat-pejabat pemerintah. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Jangan nanti kalau orang menganggap buat apa kita menjilat semua pemerintah. Saya bilang bukan menjilat. Kita harus bisa bergaul, mempergauli mereka. Mereka juga manusia. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, kalau menegur, tegurlah baik-baik. Sama dengan Allah berfirman dalam surat At-Tin, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu Allah memuji manusia ini, bentuknya paling bagus, kepalanya di atas, lain itu dadanya diisi, perutnya juga, kehormatannya juga, kakinya berurutan diisi Allah. Kita tidak sama dengan kambing, kita tidak sama dengan ayam.
Kalau kambing hanya rata saja perutnya, kepalanya dengan perutnya, dia makan seenaknya, kencing seenaknya, itu kambing. Tapi kita manusia tidak demikian. Ingatlah bahwa manusia itu semuanya sama. Dalam istilah sosiologi, manusia itu sama. Manusia pasti tidak senang kalau dicaci maki. Dan manusia juga pasti senang kalau dipuji. Tapi jangan terlalu banyak puji. Ini juga nggak enak ya. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, amanah kami pada anak kami. Habibi, pergaulilah sebaik-baiknya, hormatilah. Kalau kita ingin hormati orang lebih dulu. Insya Allah daya al-wali ini bisa berkembang dengan baik, dicintai oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sini, umumnya masyarakat Aceh dulunya. Tapi juga Nanda Bibi, jangan saya sering juga bilang, kita bangga anak Abuya Syekh Muda Wali, kita bangga anak Abuya Muhyiddin Wali, kita bangga. Tapi jangan disalahgunakan kebanggaan ini. Nah, pertahankanlah nama baik, mempertahankan diri kita, nama baik kita berarti juga kita mempertahankan nama Muhyiddin Wali dan namanya Syekh Muda Wali. Insya Allah Habibi berhasil dunia akhirat kami. Kalau bocah sekarang sudah tua, hanya bisa berdoa sebaik-baiknya. Mudah-mudahan daya kita ini berkembang dan tidak luput dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Ananda Habibi itulah barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Ingatlah bahwa biarlah kecil dulu, dia akan besar. Apa gunanya besar tapi akhirnya kecil. Dan jangan kita bangga mentang-mentang kita anak cucu Abuya, anak Abuya Muhyiddin Wali. Bangga boleh, tapi peliharalah nama baik ini sebaik-baiknya. Sekali lagi mengucapkan hormatilah orang lebih dulu, orang akan menghormati kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lebih dan kurang itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Barakallahu laka, semoga Allah memberi berkat kamu semua. Barakallahu lakum wa barakallahu lana kulluna ajma'in. Insyaallah bila taufiq dan hidayah kami mohon maaf. Pana ranut yang ana merah, pana pemerah yang ana bajo, pana narit yang ana salah, mungkin ana ba'awai tentena ba'dudo. Wabillahi taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.